Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman unta menuju zaman Toyota. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping yang saya banggakan, serta teman-temanku senasib seperjuangan, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dalam kesempatan yang baik dan penuh kebahagiaan ini, sungguh tepat bila kita merenungkan sejenak perjalanan reformasi yang mengamanatkan demokratisasi, pemberantasan korupsi, perbaikan ekonomi, dan jaminan keamanan. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan sebuah pemikiran yang berkaitan dengan perbaikan ekonomi dan jaminan keamanan dengan tema bonus demografi dan ketenaga kerjaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu demografi? Demografi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan grafein yang artinya menulis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian demografi adalah tulisan atau karangan mengenai penduduk dengan segala aktivitasnya. Demografi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Nah, sekarang mari kita cermati apa itu bonus demografi. Bonus demografi adalah keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 54 tahun lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk muda di bawah 15 tahun dan lanjut usia 65 tahun ke atas. Bonus demografi terjadi ketika penurunan tingkat fasilitas mengubah struktur penduduk menurut usia sehingga investasi untuk kelompok muda menurun dan alokasi dana diinvestasikan untuk pembangunan ekonomi serta kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2007 menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah sebesar 32,28 juta jiwa atau sekitar 14% penduduk Indonesia. Dan ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini disebabkan ledakan penduduk yang terus terjadi meskipun program KB atau keluarga berencana yang dianggap sebagai jalan yang tepat dalam mengatasi masalah pokok kependudukan telah terlaksana sejak tahun 1997-an. Hal ini sesuai dengan asumsi Wijoyo Nitisastro yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan terlaksana tanpa didukung oleh sumber daya manusia atau SDM yang memadai. Sebaliknya, pembangunan SDM tidak akan terlaksana jika ledakan penduduk terus terjadi. Hadirin yang saya hormati, jika hal ini terus terjadi tanpa adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan muncullah masalah-masalah berikutnya seperti kemiskinan, kesehatan,
ketersediaan lapangan pekerjaan, masalah pendidikan yang layak dan bermutu, masalah lingkungan hidup, masalah keamanan, dan lain-lain. Lalu bagaimana para generasi muda akan mengembangkan bakat serta potensinya jika SDM mereka saja tidak memadai? Meskipun memadai, namun tidak didukung dengan adanya lapangan pekerjaan akibat ledakan penduduk, semuanya akan berakhir sama, yakni kemiskinan. Kita semua tahu bahwa ujung tombak kesengsaraan adalah kemiskinan. Karena kemiskinan mengabaikan pendidikan. Banyak anak terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Kemiskinan juga mengabaikan pendidikan. Banyak orang tidak memperdulikan sumber daya manusia yang ada. Kemiskinan juga mengabaikan kesehatan. Banyak orang tidak bisa menjamin kesehatan mereka dengan alasan tidak adanya biaya untuk menjamin kesehatan mereka. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya angka ketergantungan atau dependensi rasio dan sangat berdampak positif pada pembangunan ekonomi serta sosial. Bonus demografi terbaik akan terjadi sekitar tahun 2020 sampai 2030, di mana pada waktu itu Indonesia akan mengalami window of opportunity, yaitu masa di mana dependensi rasio berada pada posisi yang sangat rendah. Indonesia harus melakukan investasi yang efektif, efisien, dan berkualitas. Indonesia adalah negara yang besar bukan hanya karena sumber daya alamnya saja, tetapi karena memiliki sumber daya manusia yang besar dan potensial. Demikian pemikiran yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.